telah tiba saat penghakimannya. Kapan itu? Dan berdasarkan Daniel pasal 8, Daniel pasal 9, maka kita telah menemukan nubuatan, penanggalan nubuatan 2300 petang dan pagi dan 70 kali 7 masa, maka kita dapatkan gambarannya seperti ini. Ya, jadi dengan demikian, maka pelajaran di pekan ini kita sudah akhiri, kita sudah dapat ya bahwa jika ditanya mengenai kapan atau kapan waktu atau saat penghakiman Allah. Karena di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 menyebutkan telah tiba saat penghakimannya. Kapan itu? Dan berdasarkan Daniel pasal 8, Daniel pasal 9, maka kita telah menemukan nubuatan, penanggalan nubuatan 2300 petang dan pagi dan 70 kali 7 masa, maka kita dapatkan gambarannya seperti ini, bahwa tahun 1844 ya. Oke, saya bacakan. Sejak tahun 1844 hingga hari ini, bahkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, itu merupakan periode atau masa dari penghakiman Allah. Dan saudara lihat, saya taruh di sana tahun 2023. Kita berada di tahun ini, dan itu berada di dalam satu kerangka atau frame masa waktu penghakiman Allah. Kata lain, bahwa kita hari ini sedang hidup di dalam masa penghakiman. Saya rindu untuk boleh sedikit membawa pemikiran kita sehubungan dengan pelayanan imam besar. Karena Ibrani pasal 4 ayat 14 menyebutkan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu siapa dia? Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, apa yang diperankan? Berdasarkan Ibrani 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kelayakan imam besar Yesus, imam besar agung. Biasanya imam besar yang lain di dunia ini, mereka harus mempersembahkan korban untuk penghapusan bagi dosa mereka dan juga untuk mewakili umat-umat yang ada. Tetapi Yesus tidak perlu. Jadi dia membawa sendiri darahnya yang adalah korban itu sendiri, melayakkan dia untuk bisa menjadi imam besar kita. Kemudian yang kedua, didasarkan pada Kolose pasal 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yesus sedang mengadakan pendamaian juga, ya. Jadi dalam konteks hari grafirat atau pendamaian, ketika bait suci itu dibersihkan, maka kembali orang Israel mendapatkan, ya boleh disebutkan, setiap hari sebetulnya ketika dosa diampuni, kedamaian hati itu diperoleh. Tetapi hari itu disebut hari pendamaian, karena memang betul-betul secara global untuk satu bangsa, hari pendamaian dikhususkan sebagai hari pendamaian. Dan Yesus pun melakukan hal yang sama. Kemudian
Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai 6. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudara lihat, selalu terhubung dengan darah pengorbanan, penyerahan diri Yesus. Jadi peran-peran yang dimainkan oleh Yesus selalu terhubung dengan jasa pengorbanan darah Yesus dan diri Yesus. Di sini kita bisa melihat Yesus sebagai imam besar, dia menjadi pengantara. Imam besar yang bekerja di bait suci, dia bekerja mewakili kita manusia kepada Allah. Itu imam besar. Kalau nabi mewakili Allah kepada manusia. Kalau imam mewakili manusia kepada Allah, ya. Jadi arahnya terbalik. Nah, jadi dia menjadi pengantara kita kepada Allah dalam mendamaikan kita. Maka Yesus sebagai imam besar berperan sebagai pengantara kita. Kemudian yang keempat, saya tadinya tergoda untuk skipkan dia. Ya. Ini peran Yesus adalah menjadi hakim. Tetapi tidak bisa di skip. Karena sudah itulah. Ya. Yohanes pasal 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Berarti saudara, kita bisa melihat Yesus berperan sebagai hakim di masa penghakiman ini. Dia masa penghakiman ini. Tetapi kabar baiknya ya, bahwa di dalam Roma pasal 8 ayat 33, 34, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saya tambahkan kata, apakah Allah yang membenarkan mereka? Kemudian lanjut dengan pertanyaan yang sama yang dibuat oleh Paulus. Ada beberapa pertanyaan dalam satu konteks ini. Siapakah yang akan menghukum mereka? Apakah Kristus Yesus yang telah mati dan telah bangkit dan seterusnya? Tentunya jawabannya adalah tidak, ya kan? Ini hanya sebuah retorika pertanyaan yang tidak ada jawaban, tapi kita tahu dan mengerti itu adalah hal yang mustahil. Bagaimana Allah menggugat orang pilihan, padahal Allah sendiri yang membenarkan mereka? Bagaimana Allah yang bagaimana Yesus Kristus akan menghukum mereka karena dia sebagai hakim, tetapi Yesus sendiri yang telah mati dan kemudian bangkit duduk di sebelah kanan Allah dan bahkan menjadi pembela bagi kita. Ya, oke. Sedangkan untuk yang kelima, tidak hanya sebagai hakim, tetapi Yesus adalah pembela. Saya boleh lanjutkan ayatnya tadi ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Apakah Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Apakah Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya telah naik ke surga, ya, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sungguh luar biasa. Hakim kita adalah juga pembela kita. Saudara, itulah sebabnya review awal saya pernah sampaikan bahwa jika Yesus adalah sahabat kita, dia adalah juru selamat kita. Kalaupun kita dihadapkan kepada pengadilan atau penghakiman, bukankah ini menjadi kabar baik? Karena Yesus adalah sahabat kekasih jiwa kita. Ya,
Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saya ingin untuk membacakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 19, ayat 14 sampai 16, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sungguh luar biasa kita memiliki Yesus sebagai imam besar dalam kerangka masa penghakiman. Baik, di bagian akhir dari buku pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis, disebutkan bahwa pasal-pasal nubuatan dari Daniel 7 sampai 9 dan Wahyu pasal 14, fokus utamanya pada panggilan mendesak pada waktu penghakiman agar bersedia. Dan tentunya kita sudah pelajari, kaji sepanjang minggu ini ya. Sejak tahun 1844 kita telah hidup di masa penghakiman. Dan pekabaran Wahyu dari malaikat pertama memberitakan bahwa telah tiba saat penghakimannya. Kalau begitu, bagaimanakah kita ini sebagai refleksi untuk menutup pelajaran kita di sepanjang pekan ini? Kalau begitu, bagaimanakah kita hari ini mempengaruhi jiwa kita? Saya yakin kita harus kembali kepada teks ayat inti kita, ayat hafalan kita, bahwa kita harus sadar, kita harus mengetahui keadaan waktu sekarang. Sekarang telah tiba waktu untuk kita bangun dari tidur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan sedang menegur kita jika kerohanian kita hanya apa adanya. Kita harus bangun hari ini, ya, bangun dari tidur, dari kemalasan, dari acuh tak acuh. Kita harus bangun. Kemudian frase berikutnya menyebutkan bahwa sekarang keselamatan sudah lebih dekat dari waktu kita menjadi percaya. Pertanyaan refleksi berikutnya untuk boleh menjadi perenungan bagi kita. Jika sekaranglah waktunya, saat penghakimannya, apakah yang harus saya pribadi lakukan? Berikut ini ada beberapa hal yang membantu kita untuk boleh bersedia di saat mana kita sedang berada di waktu penghakiman Allah. Tentunya saya masih ingat jika ibu guru, bapak guru katakan, besok ada ujian, ada tes. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saudara, kita akan belajar habis-habisan ya, bahkan sampai larut malam. Padahal itu praktek yang salah, tidak menyehatkan. Jadi kalau boleh mungkin makan seharusnya 3 kali sehari. Tetapi diporsir untuk malam itu makan 3 kali porsi, 3 porsi 1 kali di lahap. Nah, ini tidak efisien juga ya. Tapi kita belajar juga mati-matian, rangkum semua dan kemudian belajar semuanya. Mengapa? Karena kita mau untuk lulus atau pass the test. Kita mau lulus ujian. Nah, hari ini mari
Saya ingin untuk mengangkat kita dengan poin yang sangat sederhana. Yang pertama, tadi seperti pengalaman orang Israel, ya, rendahkanlah hati dan datanglah kepada Yesus. Periksalah setiap motif hati dan jujur terbuka di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang saudara bisa sembunyikan. Justru di masa ini adalah satu kesempatan dengan merendahkan diri, periksa dosa apa yang belum saya akui. Periksa saudara, periksa hati kita, periksa motif kita. Selama ini saya melayani apakah untuk diri kita atau untuk kemuliaan bagi Tuhan. Periksa saudara. Kemudian yang kedua, minta Allah untuk membersihkan hati. Ini kebetulan masa untuk pembersihan, ya. Dan biarlah memohon Allah agar kiranya boleh membersihkan hati kita dengan mengakui semua dosa-dosa kita. Setelah kita temui atau periksa, oh ternyata ini saya masih angkuh dan tidak mau untuk minta maaf, minta pengakuan, minta ampunan. Sekarang akuilah semua dosa. Tapi jangan global, sudah ampuni dosa-dosa kami. Amin, ya. Tapi saudara cek, karena jauh lebih baik saudara kita mention one by one, ya, satu-satu. Kita bereskan perkara itu dengan Tuhan. Memohon rahmat, ampunan, pengampunan daripada Allah. Kemudian minta kuasanya agar diberi hati yang baru, hati yang bertobat, dan berbalik dari jalan-jalan hidup yang salah. Betul kita diampuni, tapi kalau kita tidak minta hati yang baru, saudara, tidak mau dijama, diperbaharui, kita akan terus cenderung untuk melakukan hal yang sama. Tetapi dengan kuasa Allah, bukan oleh kuasa kita, maka kita bertobat, berbalik, kita makin membenci dosa, kita lebih mencintai Tuhan. Kemudian minta kekuatannya, jalani hidup yang patuh, yang menurut, serta selalu menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti suami istri, ya. Jika istri, ya, kita lebih tahu perjalanan hidup, sudah sekian tahun, kita tahu apa yang disukai istri kita, suami kita, maka kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi itu karena kita mencintainya. Secara otomatis kita sedang mau menyenangkannya. Sama dengan Tuhan. Hidup kita semakin kita mencintai Tuhan, hidup kita semakin ingin untuk fit atau cocok atau mau aku gemar untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Aku suka melakukan kehendak. Dan itu akhirnya menyenangkan Tuhan. Kemudian minta kasih karunia setia, kasih karunia Allah memampukan hidup berjalan bersamanya semakin menyenangkan dan bergairah dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Kata lain, ini boleh tingkatan yang lebih untuk satu kehidupan yang membuat aura hidup kita semakin bersemangat di dalam menjalani kehidupan menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir, minta Roh Kudus Tuhan untuk boleh dicurahkan dan mengurapi kita, menjadikan hati kita bersedia bagi kedatangannya, dan kita tidak egois, ya. Kita menyediakan orang lain pula untuk menyambut Tuhan bagi kedatangannya yang segera. Sehingga di masa penantian ini tidak hanya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, justru kita sedang berada di masa penghakiman. Jika hidup kita berada di dalam channel dan kehendak Tuhan, di dalam channel Tuhan dan
melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka saudara, memang benarlah masa penghakiman itu benar-benar untuk menyatakan bahwa saudara A, saudara B, ibu A, ibu B memang benar-benar layak untuk diselamatkan karena Allah telah menyelamatkan mereka. Paling terakhir, saya ingin ulangi lagi untuk 3 poin utama. Mengapa kita perlu untuk mengetahui masa penghakiman. Dengan kita mengetahui kapan masa atau saat penghakimannya, dan itu adalah hari ini sedang terjadi di kehidupan kita, hari-hari kehidupan kita, maka jika Allah sedang memanggil kita untuk takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, maka biarlah yang akan menjadi respon dan keinginan kita adalah kita tidak mau untuk hidup dalam kesia-siaan. Kita mau hidup lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, dan kita hidup didapati setia dan bersedia bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi akan datang. Kiranya melalui pelajaran ini boleh menolong kita untuk memahami sejak tahun 1844 hingga hari ini, bahkan masih beberapa tahun ke depan, tidak lama lagi, kita sedang berada di masa penghakiman. Kiranya hidup kita boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan kita boleh bersedia untuk menyambut akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, sekian untuk materi bahasan hari ini. Jika ada komentar tambahan dari Bapak Ibu Saudara terkasih, kami persilakan. Baik, Om Pendeta.